Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Musyarofa dari kelas 2A D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan GCS, yaitu Glasgow Coma. Nah, bertujuannya adalah untuk mengetahui indeks koma pada pasien. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu mengecek mata. Ada 4 poin yang akan kita cek. Nah, yang pertama adalah kita harus panggil-panggil pasiennya, lalu kasih refleks nyeri, apakah pasien membuka mata atau tidak. Contohnya ya, Bu. Jika pasien tetap tidak membuka mata, itu kita untuk skala 2 atau poin 2, yaitu bisa dinilai dari kita memberi rangsangan nyeri pada pasien. Jika kita memberi rangsangan nyeri pada pasien, maka pasien itu matanya akan terbuka. Nah, contohnya seperti ini ya. Bu. Nah, jika pasien sudah memberikan rangsangan membuka matanya, jika kita kasih rasa nyeri, maka nilainya yaitu. Nah, selanjutnya yaitu skala 3. Nah, skala 3 ini kita mulai dari pasien itu langsung spontan membuka mata jika kita langsung panggil ya. Contohnya seperti ini. Ibu. Ya. Nah, itu skala 3. Nah, sekarang skala 4 atau skor 4, yaitu pasien tiba-tiba membuka mata secara spontan, lalu bisa diajak bercengkrama atau bisa diajak berkomunikasi. Suamiku mana, suster? Nah, itu masuknya adalah skor 4 atau nilai 4. Nah, selanjutnya nilai GCS pada suara dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah poin dengan pasien yang tidak sadar sama sekali. Kita bertanya atau kita sebut namanya, pasien tidak menjawab sama sekali. Contohnya sadar ya. Bu. Nah, itu tadi kita kasih poin 1 ya. Nah, kedua, poin 2 yaitu poin pada pasien yang bisa menjawab namun pakai rintihan. Contohnya seperti ini. Bu. Nah, pasien bisa menjawab namun dengan rintihan. Dan yang ketiga, yaitu dengan pasien gejalanya seperti orang kebingungan. Nah, caranya seperti ini. Bu, namanya siapa, Bu? Mie goreng. Nah, pasien menjawab tidak benar. Saya nanya. Nah, sekarang kita mulai penilaian atau GCS poin keempat, yaitu pada pasien koma yang mulai sadar tapi masih kebingungan. Contohnya seperti ini ya. Bu. Suster, saya di mana? Ini di rumah sakit, Bu. Suamiku mana? Suami Ibu ada. Ibu rumahnya di mana? Saya di Batak, Bali, Ciracas. Oh, Ibu kenapa? Tadi pagi saya kayaknya jatuh di kamar mandi, Bu. Nah, itu pada pasien yang masih kebingungan kita kasih poin 4. Selanjutnya poin kelima, yaitu pasien yang tadinya koma sudah sembuh total. Dia mulai bisa berbicara, mulai bisa ingat semuanya, lalu bisa diajak komunikasi. Contohnya seperti ini ya. Ibu. Ya. Ibu namanya siapa? Namanya Nurma. Rumahnya di mana? Di Ciracas, Batak, Bali. Udah punya suami belum? Udah. Selanjutnya nilai GCS melalui gerakan. Yang pertama, poinnya ada 6. Nah, yang poin pertama yaitu poin yang kita harus beri arahan untuk pasien melakukan gerakan, namun pasien tidak ada respon ya. Contohnya seperti ini. Bu, coba gerakan tangannya. Bu, gerakan tangannya. Bu, tekuk tangannya. Nah, pasien tidak ada gerakan sama sekali. Nah, itu kita kasih poin 1. Nah, poin yang kedua yaitu pasien mulai menggerakkan atau mengepalkan tangannya. Contohnya seperti ini ya. Bu, coba gerakan tangannya. Nih. Namun kita harus kasih arahan juga ya, seperti kasih rangsangan nyeri. Bu, coba kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya. Nah, kita kasih poin 2 jika ibunya bisa mengepalkan tangannya. Nah, sekarang poin 3. Nah, poin 3 yaitu poin yang kita kasih rasa nyeri, rangsangan nyeri pada pasien. Pasiennya juga mulai mengikuti ya. Contohnya gini. Bu, tekuk tangannya. Tekuk tangannya. Nah, jika pasien mampu untuk menekuk tangannya, maka poinnya adalah 3. Selanjutnya yaitu poin 4.
poin 4 yaitu dengan cara kita coba kasih rangsangan nyeri. Nah, jika pasien membuang tangannya jika ada rasa nyeri, maka itu kita kasih poin 4 ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita cubit lalu pasiennya menghindar. Aduh. Lalu kita tarik tangannya, pasiennya pun menarik balik. Nah, skor kelima atau nilai kelima dapat kita nilai dari caranya, yaitu seperti ini ya. Misalkan kita tanya nih ke pasien yang sudah mulai sadar, Bu, yang nyeri yang bagian mana, Bu? Di sini, Dok. Yang ini. Iya. Lalu yang mana lagi, Bu, yang nyeri? Ini, Dok. Sini. Iya. Maka itu kita kasih poin 5. Selanjutnya yaitu poin 6. Nah, poin 6 itu penilaiannya dari gini. Bu, coba gerakan tangannya. Gelengkan kepalanya, Bu. Kepal tangannya. Nah, maka jika pasien menuruti semua perintah kita, itu kita kasih nilai. Skala GCS didapat dari penjumlahan tiap poin yang diperoleh dari ketiga aspek pemeriksaan di atas. Skala ini dipakai sebagai tahap awal mengevaluasi kondisi seseorang yang pingsan atau baru mengalami kecelakaan, kemudian tidak sadarkan diri. Sebelum diberi pertolongan lebih lanjut, meski bisa dilakukan untuk menentukan tingkat kesadaran, GCS tidak bisa dipakai untuk mendiagnosis penyebab penurunan kesadaran atau koma. Sebagai pertolongan pertama, Anda bisa melaporkan angka GCS kepada pihak medis yang menangani sekelanjutannya. Perhitungan ini berguna bagi dokter sebagai dasar untuk menentukan penanganan, juga untuk menilai respons terhadap pengobatan yang diberikan. Selesai, Bapak. Saya pinter kan?